Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh melewati semuanya karena kasih dan kuasa-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Tertulis demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara yang dikasih Tuhan, George Muller membangun banyak panti asuhan di Ashley Down, Inggris. Tanpa gaji pribadi, dia hanya bisa mengandalkan Tuhan untuk menyediakan uang dan makanan yang dibutuhkan untuk menghidupi ratusan anak tunawisma yang ia tampung. Di atas meja kerjanya terdapat sebuah kata-kata dalam bahasa Inggris yang mengandung makna bahwa Tuhan peduli akan hidupmu. Ia mendasari kata-kata itu dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang begitu ia percayai. Di akhir hidupnya, George Muller bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai dalam memenuhi semua kebutuhannya. Sungguh janji Tuhan itu ya dan amin. Kita dapat mengandalkan 100% apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Dalam Yosua pasal 21 ayat 45 ini tertulis dengan tegas dan jelas bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yosua menyadari dan mengakui betapa Tuhan itu setia pada janjinya. Dan di dalam ayat ini dinyatakan tentang kehandalan Tuhan dalam memenuhi setiap janjinya. Tuhan bukan hanya berjanji, tapi juga menepati apa yang sudah Ia janjikan. Dan itu sebabnya kita semua dapat mempercayai akan janji-janjinya. Dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan telah memberikan berbagai janji kepada mereka. Mulai dari janjinya kepada Abraham tentang keturunannya yang akan menjadi bangsa yang besar, hingga janjinya kepada Musa dan Yosua tentang tanah perjanjian yang akan diberikan kepada mereka. Setiap janji Tuhan yang telah diucapkan, dipenuhi dan digenapi dengan sempurna oleh kuasa dan kasih Tuhan. Secara akal manusia, apa yang Tuhan janjikan kelihatannya mustahil untuk terjadi. Tidak mungkin bangsa itu bisa keluar dari perbudakan Mesir yang sudah berlangsung selama 4 abad. Tidak mungkin mereka bisa melewati Laut Merah. Tidak mungkin mereka bisa hidup di padang gurun selama 40 tahun. Dan tidak mungkin mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dengan penduduknya yang begitu besar dan kuat. Tapi semua ketidakmungkinan itu menjadi mungkin dan menjadi tidak mustahil dalam kuasa janji Tuhan. Melalui ayat ini, Tuhan mau agar kita memiliki iman percaya yang teguh dalam janjinya. Ketika kita mengalami tantangan, kegagalan atau ketidakpastian dalam hidup, kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan dalam janji-janji Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak berubah, dan janji-janjinya tetap berlaku bagi kita yang hidup sekarang ini. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan dalam menjaga janji-janjinya. Kita manusia seringkali tidak setia pada janji, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Dia selalu setia pada janjinya. Sekalipun situasi hidup kita sepertinya nampak gagal dan tidak ada lagi harapan, tapi kita hendaknya mengingat bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi janjinya. Waktu Tuhan akan selalu tepat dan cara pemenuhannya
jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah kita saat ini sedang ragu pada janji-janji firman Tuhan? Mari kembali bangkitkan iman kita untuk tetap percaya. Tuhan pasti memenuhi janjinya dalam hidup kita. Kalau saat ini kita menyadari bahwa Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini, dan Tuhan sudah memenuhi janjinya dalam hidup kita, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Muliakan Dia yang telah berbuat baik kepada kita dan yang telah setia pada janjinya. Semuanya adalah karena Tuhan, bukan karena kita. Tuhan yang baik dan setia memenuhi janjinya buat saudara dan saya. Kalau mungkin ada di antara saudara yang saat ini situasi hidupmu masih menantikan pemenuhan janji Tuhan, tetaplah sabar dan percaya. Sadari bahwa apapun yang dijanjikan Tuhan pasti akan dipenuhi pada waktunya yang sempurna dan dengan caranya yang juga sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu setia pada janji-Mu. Apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan ucapkan, pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami imani, kami yakin kami akan alami penggenapan janji-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap percaya, mengimani akan janji firman-Mu, tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu di tengah situasi yang mungkin kelihatannya sulit pada saat ini. Kuatkan hati kami untuk tetap percaya dan sabar menantikan penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang segar, sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang sakit atau dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, serta memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban, kami alami pertolongan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.